Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada pagi hari ini? Apakah sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum lanjut kepada materi pembelajaran pagi hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya absen dulu ya. Oke, next. Oke, kita masuk ke review pada materi pada minggu kemarin, yaitu tentang jenis bencana dan siklus penanggulangan bencana. Bencana sendiri merupakan fenomena yang terjadi karena adanya pemicu ancaman dan kerentanan sehingga menimbulkan terjadinya resiko. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana sendiri merupakan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam maupun non-alam, serta faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Next. Oke, sekarang masuk ke jenis bencana. Jenis bencana itu ada jenis bencana non-alam, ada 3, yaitu bencana alam geologis, meliputi letusan gunung api, bencana longsor, bencana gempa bumi, dan tsunami. Sedangkan bencana alam klimatologis itu meliputi bencana banjir, bencana badai, kekeringan, dan kebakaran hutan. Yang terakhir yaitu bencana alam ekstraterestrial, yaitu bencana alam yang disebabkan oleh adanya gaya energi yang berasal dari luar bumi. Contohnya hantaman meteor. Jika hantaman benda langit mengenai permukaan bumi, maka akan menimbulkan bencana alam yang dahsyat bagi penduduk bumi. Next. Nah, selanjutnya siklus penanggulangan bencana. Siklus penanggulangan bencana itu meliputi pra-bencana. Jika tidak terjadi bencana, maka kegiatannya yaitu pencegahan dan mitigasi bencana. Yang selanjutnya yaitu pra-bencana. Jika ada bencana, kegiatannya itu meliputi kesiapsiagaan. Siklus yang selanjutnya yaitu kegiatan saat bencana. Kegiatan saat bencana ini meliputi tanggap bencana atau tanggap darurat. Yang terakhir, kegiatan pasca bencana. Itu meliputi kegiatan pemulihan dan rekonstruksi. Next. Selanjutnya masuk ke materi yang kedua, yaitu persebaran wilayah rawan bencana dan lembaga-lembaga penanggulangan bencana. Pengertian daerah rawan bencana. Wilayah rawan bencana adalah suatu kawasan di permukaan bumi yang rawan bencana alam, akibat proses alam maupun non-alam. Kerawanan bencana adalah tingkat kemungkinan suatu objek bencana untuk mengalami gangguan akibat bencana alam. Next. Persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia. Bisa dilihat gambar yang di sisi kanan itu terdapat gambar peta potensi bencana. Lalu, prinsip dasar pemetaan wilayah rawan bencana alam antara lain, yang pertama, menganalisis jenis dan sebaran wilayah rawan bencana. Yang kedua, mengkaji sejarah atau peristiwa bencana alam yang pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, menentukan zona dan tingkat bahaya dalam bencana. Yang keempat, menentukan elemen yang paling rawan terkena bencana alam. Dan yang terakhir, memperkirakan risiko kerusakan akibat bencana alam. Next. Masuk ke lembaga dalam penanggulangan bencana. Lembaga-lembaga dalam penanggulangan bencana antara lain BNPB, Badan Energi dan Sumber Daya Mineral, yang ketiga SAR Nasional, dan BMKG. Kelembagaan penanggulangan bencana alam yang dibentuk mempunyai tujuan dan fungsi yang berkaitan erat, yaitu upaya untuk mengurangi timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerusakan harta benda, dan dampak psikologis. Next. Mungkin itu review materi yang minggu kemarin sudah saya sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, jika tidak ada, kita masuk ke
materi inti. Materi inti kali ini berjudul Penanggulangan Bencana melalui Edukasi, Kearifan Lokal, dan pemanfaatan teknologi peran masyarakat dalam mitigasi bencana alam. Penanggulangan bencana alam melalui edukasi itu ada dua. Yang pertama, pendidikan formal dan pendidikan informal. Penanggulangan bencana alam melalui kearifan lokal. Kearifan lokal adalah kekayaan budaya setempat yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup yang mengakomodasi kebijakan dan kearifan hidup. Terkait dengan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Bentuk kearifan lokal dapat berupa nilai, norma, dan kepercayaan, dan aturan-aturan khusus, bahkan syair atau lagu-lagu kebudayaan tertentu. Baik, selanjutnya yaitu mengenai kearifan lokal yang berperan dalam penanggulangan bencana alam. Yaitu 1. Nyapu gunung di lereng Gunung Sindoro dan Sumbing, atau ngais gunung di Jawa Barat, atau sengkedan di Bali merupakan sistem pertanian dengan membuat terasering mengikuti garis kontur gunung. Kearifan lokal seperti itu dapat mencegah terjadinya tanah longsor. Yang kedua, kearifan suku Mentawai di Sumatera Barat dalam kegiatan perladangan tidak mengenal sistem tebas bakar. Yang ketiga, Semong dalam cerita rakyat Aceh. Semong menjadi semacam mitigasi bencana yang menyerukan kepada penduduk untuk lari ke bukit ketika gempa. Next. Yang keempat, tradisi Tanah Ulen suku Dayak Kenya di Kalimantan Timur yang melarang penduduk untuk menebang pohon, membakar hutan, membuat ladang, dan melakukan aktivitas-aktivitas lain yang menimbulkan kerusakan hutan di dalam wilayah Tanah Ulen. Yang kelima, Subak di Bali yang mengelola irigasi untuk sistem pertanian dengan menjaga keseimbangan dan keharmonisan antar manusia, alam, serta Tuhan. Sistem pengairan ramah lingkungan ini di Sulawesi dikenal dengan sebutan Tolai, di Jawa Tengah dikenal dengan Dharma Tirta, dan di Jawa Barat dikenal dengan Mitra Cai. Selanjutnya yaitu penanggulangan bencana alam melalui pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam revolusi industri 4.0 ini sangat diperlukan untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana dan menyelamatkan nyawa serta membantu mencegah kerusakan lingkungan. Contohnya yaitu adanya teknologi modifikasi cuaca yang sering diterapkan untuk penanggulangan bencana asap kebakaran hutan di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Teknologi modifikasi cuaca merupakan upaya untuk mengkondisikan cuaca agar hujan sampai ke permukaan tanah. Selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Mengenai penanggulangan bencana alam, masyarakat mempunyai peranan penting dengan memenuhi semua kewajiban dan haknya. Hak setiap anggota masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana, seperti kelompok manula, lalu difabel. Yang kedua, mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Yang ketiga, mendapatkan informasi secara tertulis atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana. Yang keempat, berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan, termasuk dukungan psikososial seperti trauma healing. Baik, saya lanjut. Hak masyarakat selanjutnya dalam mitigasi bencana, yaitu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya. Jadi di sini masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan terhadap kegiatan mitigasi bencana yang dilakukan. Kemudian, melakukan pengawasan sesuai mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana. Jadi, masyarakat juga memiliki hak untuk mengawasi jalannya pelaksanaan penanggulangan bencana. Kemudian selanjutnya, setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar ini mungkin bisa berupa makanan untuk para pengungsi saat kejadian bencana, seperti itu. Kemudian selanjutnya,
Setiap orang berhak memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi. Kerugian masyarakat bisa menerima ganti kerugian ini mungkin bisa menerima ganti rugi atas rusaknya harta benda dari mereka. Next, oke, baik. Selanjutnya adalah kewajiban setiap orang dalam melakukan mitigasi bencana. Kewajiban setiap orang dalam melakukan mitigasi bencana, yang pertama ada menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis. Yang kedua, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang ketiga, melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Kemudian yang terakhir, yaitu memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. Oke, next. Selanjutnya, masyarakat hendaknya berpartisipasi dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Bentuk dari partisipasi masyarakat dalam melakukan mitigasi dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya yaitu yang pertama, aktif dalam kegiatan identifikasi masalah kebencanaan. Yang kedua, memberikan usulan atau pendapat untuk mengurangi risiko bencana. Yang ketiga, peduli akan upaya untuk mengurangi risiko bencana. Yang keempat, menunjukkan upaya bahwa permasalahan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Yang kelima, ikut serta dalam kegiatan pelaksanaan mitigasi bencana. Yang keenam, menjaga berbagai upaya mitigasi bencana. Yang ketujuh, aktif dalam mengevaluasi berbagai kegiatan mitigasi bencana. Next. Baik, mungkin seperti itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai penanggulangan bencana melalui edukasi, kearifan lokal, pemanfaatan teknologi, dan peran masyarakat dalam mitigasi bencana alam. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan? Belum. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan memberikan tugas kepada teman-teman. Tugasnya yaitu membuat peta rawan bencana di daerah kalian masing-masing. Kemudian dari peta yang telah kalian buat, nanti dianalisis mengenai metode apa yang dapat digunakan untuk upaya mitigasi dari bencana tersebut. Deadline waktunya 1 minggu, jadi tugas ini dikumpulkan minggu depan untuk pertemuan pembelajaran ini. Ada yang ditanyakan mengenai tugasnya? Tidak. Belum. Sudah paham. Baik, jika sudah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.